Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat info kampung dimanapun sahabat berada. Semoga apa yang menjadi aktivitas sahabat-sahabat selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya selalu diberi keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, ini kita lagi berada di dam parit yang kedua. Ini yang kemarin kita berada di sebelah selatan dam parit, namun untuk hari ini kita di dam parit yang agak besar. Dan kalau lihat, ini merupakan dam parit yang berfungsi untuk irigasi pada area persawahan yang ada di daerah kita sahabat. Ini merupakan dam parit sahabat, dan ini pintu air yang telah dibuka karena debit air yang sangat tinggi sehingga pintu airnya dibuka dua-duanya sahabat. Dan ini merupakan antisipasi agar sekiranya yang di atas, yang di hulu ini tidak kebanjiran sahabat. Ini fungsi daripada irigasi, dimana kalau kita melihat irigasi ini merupakan salah satu proses dalam pertanian yang tidak bisa dilewatkan sahabat. Karena apa? Sangat penting sekali irigasi ini dilakukan atau dibuat. Di samping itu juga irigasi ini juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Di samping persawahan, untuk mengairi persawahan yang ada, irigasi juga bisa dimanfaat untuk yang lainnya. Di sini akan kita bahas pengertian daripada irigasi sahabat, dan juga manfaat serta tujuan diadakan atau dibuat irigasi sahabat. Jadi irigasi ini adalah sistem pengaturan air atau pengairan yang digunakan untuk menunjang keberhasilan petani. Dengan sistem ini, air dialirkan dari sumber air yang tersedia. Kalau kita lihat ini air yang ada ini bersumber dari Bengawan sahabat, dari Berantas yang ada di kecamatan sepanjang kecamatan Megalu sampai ke selatan. Ini irigasi yang salurannya untuk irigasi di tempat kita ini sahabat. Kemudian di samping untuk pengairan yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pertanian, dengan sistem ini air dialirkan dari sumber air yang tersedia sehingga kebutuhan tanaman dapat tercukupi dan bisa tumbuh secara normal sahabat. Jadi banyak sekali manfaat irigasi ini untuk pertanian. Ini sahabat, kalau kita lihat ini debit airnya sangat tinggi sekali, sehingga pintu air ini ada dua pintu air ini dibuka semua sahabat. Ini untuk menanggulangi banjir yang ada di hulu sahabat. Jadi ini salah satu manfaat daripada adanya dam parit ini. Di desa kita ini seluruhnya tanam padi semua sahabat. Di musim tahun ini seluruhnya tanam padi, dan ini rata-rata berusia kurang lebih 45 sampai 50.
Kemarin kalau kita lihat di sebelah selatan itu berusia kurang lebih 40 sampai 45. Namun ini di utara desa kita ini perkiraan 45 sampai 50 sahabat. Kalau kita melihat manfaat irigasi sahabat, manfaatnya sangat banyak sekali. Manfaat irigasi ini kalau dilakukan dalam bercocok tanam khususnya padi, ini manfaatnya ini yang pertama, ini para petani ini yang pertama yang dilakukan adalah membasahi lahan sahabat. Dan membasahi lahan atau tanah, terutama tanah di daerah yang curah hujannya kurang atau tidak menentu. Namun di sini alhamdulillah curah hujan di daerah kita ini sekiranya musim hujan ini tidak bisa diantisipasi karena musim hujan sahabat, dan resiko banjir ini sangat tinggi. Namun dengan adanya dam parit seperti ini sangat bermanfaat sekali untuk bisa sekiranya mengatur debit air yang ada di sungai ini sahabat, sehingga lahan pertanian yang ada di sekitar desa kita ini tidak kebanjiran. Kemudian untuk irigasi ini dapat mengatur waktu, di mana irigasi dapat mengatur waktu ketika para petani mengelola lahan. Ini pembasahan tanah dulu atau lahan itu agar air yang tidak berlebihan masuk ke lahan pertanian. Ini bisa dibatasi sahabat, jadi bisa diatur sedemikian rupa, dan ini salah satu manfaat daripada irigasi. Dan perlu sahabat ketahui bahwasanya irigasi ini ada yang mengatur sahabat. Jadi ada kelompok tani yang dimana ini biasanya kalau di desa kita ini adalah yang mengatur daripada air ini adalah HIPA sahabat, himpunan pengguna air. Jadi ada yang mengaturnya. Kenapa ada HIPA untuk mengatur air? Karena jangan sampai para petani ini berebut berebut air untuk mengairi sawahnya. Jadi sudah ada yang mengatur. Ini peran dan fungsi HIPA sahabat. Oke sahabat, kita akan jalan terus, kita akan melihat dam parit ini untuk mengaliri area sawah yang ada di desa kita sahabat. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa melihat secara langsung untuk bagaimana cara mengatur debit air ini. Nah, ini merupakan balok untuk menutup pintu airnya sahabat. Jadi pintu airnya ini sudah dibuka semua, ada 2 pintu untuk minimalisir adanya kebanjiran. Oke sahabat, kita akan menelusuri persawahan tanaman padi sahabat tani kita. Alhamdulillah ini kalau kita lihat sangat bagus sekali sahabat dan sangat subur. Ini dam ini dibuat ini sebelum saya lahir sahabat. Ini sudah ada dam ini, dan dulu tidak seperti ini sahabat damnya. Bentuknya masih bangunan kuno, namun ini ada perbaikan dan renovasi sehingga bentuknya ini dirubah. Dan sungai ini lebarnya tidak selebar ini. Dulu lebarnya kecil sahabat, namun
waktu berjalannya waktu, kebutuhan apa di sektor pertanian khususnya yang membutuhkan air sebagai apa penunjang di situ, berhasil dan tidaknya para petani ini tergantung pada salah satu unsur, yaitu air, sahabat. Kalau kita melihat tujuan daripada irigasi ini sangat menghasilkan tanaman yang berkualitas, sahabat. Karena apa? Adanya aliran air ini menjadi syarat mutlak hasil pertanian dapat semakin baik. Karena apa? Tanpa air, tanaman tidak dapat tumbuh dengan optimal. Seperti juga manusia, sahabat. Tanaman pun butuh air. Kemudian irigasi juga ini membantu petani mencegah gangguan hama. Kenapa air ini bisa mencegah gangguan hama, sahabat? Misal tikus, sahabat. Tikus, ulat, dan wereng. Ini merupakan hama yang tidak bisa dihindari ketika tanam padi. Hama ini tidak akan mendekati permukaan lahan yang ada airnya atau lahan yang mengenang ada airnya, sahabat. Jadi baik tikus, wereng ataupun yang lainnya ini bisa tidak bisa masuk ke lahan pertanian kalau lahan sawah pertanian sahabat tani kita ini tergenang oleh air. Namun dalam tanda kutip airnya tidak banyak, ya seperti ini, sahabat. Seperti ini sangat membantu minimalisir hama yang ada di tanaman padi sahabat tani kita ini. Jadi hama tikus, wereng, ulat ini bisa terhindar, bisa diminimalisir. Kemudian jenis irigasi ini kalau kita melihat di Indonesia dengan beragam tanaman pertanian yang ditanam oleh sahabat-sahabat tani kita, dan tentunya kita melihat faktor geografisnya, sahabat. Ini menjadikan sistem pengaturan pengairannya pun bermacam-macam. Jadi kalau kita melihat jenis irigasinya ini tergantung pada geografis atau keadaan di mana lahan yang ada ini bisa menentukan jenis irigasinya. Oke, sahabat, mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang menjadi harapan para petani di desa kita selalu diberi keberkahan, kemudahan, kelancaran. Dari saya, Info Kampung 79, salam petani mandiri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.